Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Laili Makfiroh, NIM 2019-2224. Di sini saya akan memberikan tanggapan dan menambahkan sedikit poin dari penjelasan Bapak Wadud tentang tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, di mana OJK sendiri adalah suatu lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap jasa keuangan secara terintegrasi atau secara menyeluruh. Nah, di mana dari tugas ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yang mana sistem pengaturan pengawasan itu yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Lalu selanjutnya yaitu tentang asas-asas dari Otoritas Jasa Keuangan, di mana tadi Bapak Wadud menyebutkan bahwa asas Otoritas Jasa Keuangan itu ada 7, yakni independensi, kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas. Dimana dari yang buku yang saya baca memang benar, saya sangat setuju dengan pendapat Bapak Wadud bahwasanya asas OJK itu ada 7, dimana asas yang pertama yaitu saya akan jelaskan bahwa ada asas independensi, dimana independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK dengan tetap sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku. Nah, yang kedua yaitu asas kepastian hukum, yakni di mana asas dalam negara hukum itu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara otoritas jasa keuangan. Yang ketiga yaitu asas kepentingan umum, di mana asas ini membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat adalah asas keterbukaan, di mana asas keterbukaan ini yakni asas yang membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Seperti itu. Yang kelima yaitu asas profesionalitas, di mana asas ini mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang jasa keuangan dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam ada asas integritas, yaitu asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan itu diambil dalam penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Nah, yang terakhir yaitu asas akuntabilitas, di mana asas ini menentukan bahwa setiap kegiatan itu dan hasil akhirnya itu dari setiap kegiatan penyelenggara otoritas jasa keuangan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, yaitu dengan menyerahkan data-data yang valid dan terbukti. Seperti itu. Yaitu ada lagi yaitu tugas OJK, dimana dari penjelasan Bapak Wadud bahwasanya tugas OJK itu yang pertama mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik di sektor perbankan maupun non perbankan. Yang kedua yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Dari buku yang saya baca tentang buku saku Otoritas Jasa Keuangan, fungsi, tugas, dan wewenang OJK itu ada beberapa ya. Yang pertama, OJK itu fungsinya itu untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Nah, sementara pada pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK itu adalah melakukan pengaturan dan pengawasan. Yang pertama, terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan yang ketiga itu kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga pembiayaan keuangan lainnya. Nah, adapun wewenang OJK. Nah, wewenang OJK itu apa aja sih?
Dari penjelasan beliau menetapkan bahwa wewenang OJK yakni menetapkan peraturan undang-undang di industri jasa keuangan. Yang kedua, membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Yang ketiga, membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan OJK. Yang keempat, mengatur tentang tata cara penetapan pengelola statuter di lembaga jasa keuangan. Nah, statuter ini apa sih? Nah, statuter ini adalah pihak yang ditunjuk oleh OJK untuk mengambil alih kepengurusan perusahaan. Nah, yang kelima yaitu mengatur tentang struktur organisasi dan infrastruktur serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Yang keenam yaitu membuat dan menetapkan peraturan tentang tata cara pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan. Yang ketujuh yaitu membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Yang kedelapan, OJK ini dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Yang kesembilan yaitu memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang terakhir yaitu OJK ini berwenang memberikan atau mencabut izin usaha, pengesahan dan penetapan lain dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Nah, jadi bank dan nasabah itu diawasi oleh OJK seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nun kolami wa maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.